Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, saat beban hidup terasa berat, sebagian orang memilih menunda atau bahkan menolak untuk punya anak karena takut akan kemiskinan. Padahal Allah telah memperingatkan kita dalam Al-Quran, jangan membunuh anak-anak karena takut fakir. Allah yang akan menjamin rezeki mereka dan rezeki kita. Lantas bagaimana seharusnya sebagai seorang mukmin menyikapi rezeki dan keturunan? Nah, selama 45 menit ke depan insya Allah kita akan mengulas sebuah tema yang membahas tentang makna rezeki, amanah anak, dan rasa takut yang seringkali tidak pada tempatnya. Semoga dari pembahasan kita termasuk orang-orang yang yakin bahwa Allah lah sumber segala rezeki dan senantiasa memandang anak sebagai titipan mulia untuk bekal akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio ada gurun dan juga ayahanda kesayangan kita semua, Kiai Haji Haris Rakam. Assalamualaikum Pak Kiai, Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik sehat. Alhamdulillah. Ya, seger. Alhamdulillah. Pak Kiai ada yang berbeda di meja kita di tengah ini Pak Kiai. Kalau Pak Kiai boleh melihat, Masya Allah. Nah pemirsa ini saya juga harus mengapresiasi para pemirsa gapai kemuliaan. Karena alhamdulillah pemirsa kita mendapatkan penghargaan Anugerah Syiar Ramadan 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, kemudian KPI dan juga MUI. Dan kita berhasil menyabet penghargaan sebagai itu tadi penghargaan kategori dakwah talk show Pak Kiai. Ini alhamdulillah sekali. Terima kasih atas apresiasi dari pemirsa juga. Pak Kiai, bagaimana tanggapannya? Sedikit saja terkait penghargaan ini. Iya, itu berarti kita berdakwahnya harus tambah semangat, Ya. lebih kreatif. Betul. Dan lebih akomodatif, mengerti aspirasi bawah. Masya Allah, mudah-mudahan itu tadi Pak Kiai. Kita semakin bersemangat dalam menyebarluaskan dakwah Islam. Amin, Dan insya semoga Allah. memberikan kebermanfaatan yang luas bagi pemirsa kesayangan kita semua. Baik. Nah Pak Kiai, kita lanjut lagi ke bahasan kita. Tapi sebelum itu saya juga mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan. Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik Pak Kiai, ada istilah kan memang anak itu punya rezekinya sendiri. Banyak anak, banyak rezeki. Tapi kalau kita kemudian melihat bagaimana Allah kemudian berfirman dalam Quran, Al-Isra ya, ayat 31, dan janganlah engkau membunuh anak-anakmu karena takut fakir atau takut miskin. Kan sebenarnya kita tuh nggak perlu khawatir juga. Tapi di sisi lain itu tadi banyak fenomena yang kemudian terjadi. Saya nggak usah deh punya banyak anak karena kan kondisi sekarang ekonomi susah. Nanti akan lebih susah lagi membesarkan anak dalam kondisi yang serba tidak pasti. Nah bagaimana kemudian kita sebagai muslim harus mendudukkan pandangan kita terkait anak dan juga rezeki. Tafadhol Pak Kiai. Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa, berbicara tentang anak ya yang menjadi amanah dari Allah, maka ada beberapa ayat yang bisa memberikan pembanding dalam membuat sebuah kesimpulan. Sebenarnya kita mesti bersikap seperti apa. Ayat diantaranya itu wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk yang melata di muka bumi ini kecuali Allah sudah persiapkan rezekinya. Semut yang di dalam lubang kecil, bahkan binatang-binatang yang di bawah tanah pun sudah disediakan rezekinya. Di sisi lain, sejarah tentang ayat yang Mbak Mila sebutkan itu tadi, wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Jangan kau bunuh anak-anakmu itu karena takut terjadinya tidak berimbang antara ya income pendapatan dengan pengeluaran yang tidak berimbang. Karena memang dulu di masa Nabi itu kalau anaknya perempuan memberatkan mereka dan tidak memberatkan dari sisi materi, dan ketika mereka berperang tidak bisa berperang. Dibunuh, ya, dimatikan, dikubur hidup-hidup. Itu adalah fakta sejarah masyarakat yang tradisional mengatakan bahwa secara faktual ada anak kalau banyak itu merepotkan gitu. Tetapi Allah mengatakan jangan kau bunuh anakmu itu karena takut
kemiskinan, nahnu narzukuhum wa iyyakum. Aku yang memberi rezeki mereka dan rezeki kamu juga. Jadi bagi kita yang beriman, nggak ada alasan untuk takut tidak bisa memberi makan. Nggak ada. Adapun ayat yang memberikan atensi lain tentang bagaimana kita bersikap, ya wajib memang. Jangan cuma banyak tetapi tidak memperhatikan kualitas. Itu juga salah satu yang mesti diperhatikan. Banyak kemudian orang itu malas berikhtiar, kemudian tidak mempersiapkan pendidikannya yang bagus, maka ini juga menjadi orang yang salah di hadapan Tuhan. Jadi nggak boleh banyak dijamin rezekinya, tetapi kita maknanya berpangku tangan itu nggak boleh. Jadi berimbang antara yang sudah dijanjikan dengan yang ikhtiarnya itu harus berimbang. Harus berimbang. Jadi syaratnya adalah kita sebagai orang tua misalnya memiliki anak gitu ya Pak Kiai, harus ikhtiar dulu. Kita bekerja sekeras mungkin lah sesuai dengan kemampuan untuk menafkahi anak-anak. Nanti Allah yang akan kirimkan, Allah akan cukupkan gitu ya Pak Kiai. Ya, dari sisi ikhtiar seperti itu memahaminya. Kan ada, lalu bagaimana? Ada orang yang ikhtiar di Jakarta, di kota-kota besar itu kan susah nyari pekerjaan. Berarti perkawinan tertunda, jangan. Kalau memang sudah masuk umur perkawinan, justru pernikahan itu yang membuka pintu rezeki dia. Jadi ini para pemirsa, kita mesti bijak mensikapinya. Jadi banyak rambunya yang mesti kita pahami. Dari perspektif pelakunya, dia mesti ikhtiar dulu. Dia berpendidikan, dia bekerja, dia mempersiapkan segala sesuatunya. Yang di dalam hadis disebut dengan al-ba'ah. Al-ba'ah itu maknanya itu dari sisi kesehatan dan dari sisi materi itu. Oh, memang harus disiapkan berarti Pak Kiai ya? Iya. Ya, ayuhas sabab. Ya, wahai anak muda, siapa di antara kalian ya manistato amin kumul ba'ata, barang siapa di antara kalian mampu al-ba'ah. Ba'ah itu maknanya materinya dan fisiknya. Artinya yang impoten ini nggak boleh gitu. Yang berpenyakit nggak boleh, tapi dua ini. Maka disuruh nikah. Falyatazawwaj, maka hendaknya dia menikah. Nah, bagaimana kalau seandainya, maaf nih para pemirsa, tidak bermaksud apa, karena memang hadisnya seperti itu. Bagaimana bagi orang yang punya kekurangan secara fisik? Ya, fa'alaihi bisyam. Maka siogianya dia banyak berpuasa. Ya, karena fa'innahu wija, karena dia bisa terbendung. Wija itu maknanya libido itu bisa terbendung kalau melakukan puasa terus menerus. Ya, jadi jangan, anak itu boleh diatur gitu ya, boleh dikendalikan. Kalau dari penjelasan Pak Kiai, artinya sebenarnya kita sebagai seorang muslim ya, dengan fondasi iman yang seharusnya kita punya, kita nggak perlu khawatir sebenarnya dengan misalnya kadang-kadang aduh hamil lagi, punya anak lagi, nanti gimana, nanti belum biaya sekolahnya mahal, belum biaya apa segala macam gitu. Jadi sudah takut duluan Pak Kiai, khawatir duluan dengan mungkin masa depan gitu. Jadi seharusnya serahkan aja sama Allah ya Pak Kiai, nggak perlu khawatir. Ada perkataan seorang budayawan di Indonesia yang menarik ya, ketika dia talk show di televisi swasta itu. Orang yang ragu besok dia itu mendapatkan rezeki atau tidak, dia sedang menghina Tuhan. Sedang dia mengecilkan Tuhan. Kalimat itu Qur'ani banget gitu. Setuju. Bagus itu. Jadi nggak boleh ada keraguan, tidak yakin dengan Al-Quran, bahwa kalau begini secara matematis ini akan terjadi ketimpangan karena tidak berimbang. Nggak boleh. Karena yang sedang dihitung itu gajinya. Yang sedang dihitung itu tadi honornya. Padahal honor dan gaji itu adalah bagian dari rezekinya Allah. Rezekinya Allah tidak mesti lewat gaji dan tidak melulu lewat honor. Jadi ya itu tadi ya, serahkan semuanya sama Allah. Tapi kan pada kenyataannya Pak Kiai,
yang namanya manusia ya, kita sebagai orang yang apalagi hari-hari ini kita banyak diperlihatkan situasi kondisi sosial ekonomi yang tidak menentu. Banyak orang yang susah mendapatkan pekerjaan, banyak yang juga kemudian di PHK. Ada rasa-rasa juga pasti yang ya ampun ini nanti akan seperti apa ya masa depan, apalagi punya anak misalnya banyak gitu ya Pak Kiai. Bagaimana ya kita harus memantapkan mental bahwa enggak kok Allah tuh akan tetap menjamin. Itu kan juga butuh dilatih ya Pak Kiai ya. Perasaan-perasaan seperti itu kan harus dilatih, kekuatan batin seperti itu. Nah, dulu ketika kita pada episode berdoa, ada dua yang mesti dia sejajarkan dalam kehidupannya antara ikhtiar dan doa. Ikhtiar dia usaha dari pagi, dia jangan di rumah. Pagi itu nggak boleh tidur. Dia keluar. Walaupun maaf kata ketika dia berniat, ya Allah aku ingin berusaha untuk mencari rezekimu. Kemudian dia mengatakan ini tawakaltu alaik dan aku serahkan urusanku ini kepada engkau. Maka kalau dia keluar dari rumah, nanti pada akhirnya itu jalan keluarnya itu akan dibuatkan. Itu satu. Kemudian ketika dia berdoa, prinsip dalam berdoa itu diajarkan ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Kamu berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, tapi kamu mesti yakin kalau itu diterima. Yang sering nggak diterima itu kita Karena sendiri nggak yakin itu Mbak Mila. Jadi betul. penting sekali kita untuk yakin benar ya bahwa sebenarnya dia ketika meminta yakin ini bakal diterima. Nah, dua itu aja cukup. Dan Allah tuh pasti akan menjamin rezeki selama masih bisa bernafas. Allah pasti akan menjamin dan mencukupkan rezeki kita. Itu ya Pak Kiai. Itu pasti. Jawabannya pasti. Pasti. Jadi setiap sesuatu yang dijanjikan oleh Allah itu pasti. Ya, seperti pastinya kematian bagi makhluk yang hidup. Masya Allah, luar biasa. Jadi ada optimisme yang terus kita bangun setiap hari ya Pak. Kiai ya, baik. Pak Kiai menarik sekali, kita jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen kedua ini Kiai Haji Haris Hakam akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan baiklah, pertanyaan kali ini yang sudah masuk datang dari Muhammad Mahfud di Gresik, Jawa Timur. Kita akan simak bersama pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahfud. Saya seorang mahasiswa di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Akan tapi sekarang ini saya berada di Indonesia, tepatnya di Gresik, Provinsi Jawa Timur. Ya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya masyarakat Indonesia, ya, terutama kaula-kaula muda ini sedikit banyaknya sudah terpapar konsep child free. Yang saya pertanyakan, apakah konsep child free ini dibenarkan oleh Islam atau tidak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah child free ini diatur dalam Islam? Dalam artian bagaimana konsep tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya itu seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Muhammad Mahfud di Gresik ya. Beliau adalah mahasiswa di Al-Azhar Kairo Pak Kiai, Masya Allah. Lagi pulang. Jadi luar biasa kita sudah sampai di mancanegara Pak Kiai. Mudah-mudahan menjadi manfaat juga bagi kita semua. Pak Kiai, pertanyaannya ada dua. Terkait belakangan ini kan fenomena child free atau ketidakmauan untuk memiliki keturunan ini sudah mulai muncul di kalangan pasangan-pasangan usia muda. Nah, bagaimana kemudian agama kita melihat fenomena ini?
Yang kedua, adakah sebenarnya tuntunan Islam terkait bagaimana kemudian orang tua bisa mengatur ya kira-kira mau punya anak mau tidak itu sebenarnya boleh nggak Pak Kiai? Tafadhol. Baik, terima kasih Mas Mahfuz ya. Mudah-mudahan Anda berhasil dengan kuliahnya. Amin. Saya ingin sedikit Mbak Mila minta waktu untuk menjelaskan bahwa ayat yang menjelaskan tidak boleh membunuh itu ada tradisi di masyarakat Arab kala itu awal-awal Islam. Jadi dia sudah Muslim, awal-awal itu barangkali perspektifnya belum maksimal memahami. Setiap kali ada orang yang mau meninggal, maka keluarganya mengatakan innallaha sayarzuku waladak gitu. Ya, ausi linapsik. Sebentar lagi Allah akan memberikan rezeki kepada anakmu. Jadi di hadapan orang yang sakit keras, yang masih tapi bisa mendengar gitu. Allah sebentar lagi akan memberi rezeki kepada anakmu. Maka coba fanzur li nafsik, coba kau teliti kondisimu itu. Ya, sehingga dengan kalimat itu maka mereka itu wa yatasaddaq wa a'taq, dia menghabiskan hartanya itu untuk sodakoh dan memerdekakan budak-budak yang mesti dibeli kemudian dimerdekakan itu. Resikonya maka ahli waris yang ada di lingkungan dalam tanggungan jawab itu dia tidak mendapatkan apa-apa karenanya hartanya habis dibagi. Nah ini yang dimaksud dengan salah satu yang dimaksud dengan wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Jangan kau bunuh anakmu itu karena takut tidak bisa memberi makan. Satu tadi kita sudah ceritakan memang menjadi berat kalau tambah anak, sementara pendapatannya tidak berimbang. Yang kedua yang dimaksud pada kajian ini enggak boleh kita di dalam kehidupan kita kemudian kita menghabiskan harta sehingga yang berikutnya itu menjadi anak yang morat-marit itu nggak boleh. Nah, oleh karena itu orang yang ingin punya pandangan atau gaya hidup child free sekarang ini dalam perspektif kita itu tidak boleh. Dalam pandangan Islam itu tidak boleh karena itu bagian dari menolak kehendak Tuhan. Jadi ada yang ditolak itu pertama dia menolak kehendak Tuhan bahwa berumah tangga itu adalah memakmurkan. Jadi memakmurkan dunia ini. Jadi ada tugas khalifah yang hilang manakala dia tidak mau menikah atau dia mau menikah tapi dia tidak mau punya anak. Maka tugas kekhalifahan itu akan hilang. Ya, dan dia melakukan salah. Yang kedua, dia gaya hidupnya itu matematis cara berpikirnya. Dan itu tidak boleh. Oleh karena itu filsafat materialisme itu bagian yang mesti disunatin, yang mesti diseleksi bahwa pemahaman-pemahaman yang semacam itu tidak boleh, tidak dibenarkan. Lalu kalau ditanya bagaimana, ada nggak konsep tentang child free di dalam Al-Quran? Ada tetapi tidak secara permanen. Ini sebenarnya jawaban tentang KB ya. Jadi dalam Islam itu di zaman Nabi itu orang-orang yang anaknya banyak, mereka itu melakukan azal. Mohon maaf Pak Mila dan para pemirsa karena memang harus disampaikan. Ketika dia berhubungan dengan istrinya, maka suaminya itu menyelesaikannya tuntasnya itu tidak di rahim. Nah itu termasuk dalam pengertian berencana. Dan itu boleh. Nah kalau berencana itu boleh. Oleh karena itu keluarga berencana itu dibenarkan. Boleh itu kita merencanakan. Azal pada waktu itu oleh Nabi tidak dilarang. Nabi tidak berkomentar. Di dalam kaedah itu sukutun Nabi libayanil jawaz. Apabila Nabi tidak berkomentar itu bermakna boleh. Boleh, oke. Nah, jadi kenapa tidak kita merencanakan saja tetapi tidak menutup secara permanen. Mbak Mila di Bintaro ya.
Saya diundang karena kebetulan ada taklim di situ. Kalau dulu biasanya saya diminta nasihat perkawinan. Mereka itu sekarang prewedding itu bikin acara. Dia membuat sebuah perjanjian. Ini anak-anak Gen Z sekarang itu, saya diundang. Ternyata di sana itu untuk memberikan nasihat dan ikut menandatangani mereka mau menikah tapi tidak mau punya anak. Oh, jadi semacam perjanjian pranikah. Salah satu klausulnya adalah tidak ingin memiliki anak. Iya. Okay. Oh. Jadi kalau tadi Mahfuz bilang ini sudah terpapar, benar. Itu bukan fiktif, memang sudah terpapar. Betul, dan banyak ya. Maka saya bilang kepada kedua belah pihak, ayahnya, boleh nggak saya minta waktu 10 menit bicara sama adik-adik saya ini. Jadi saya bertiga saja gitu. Saya dikasih waktu, maka saya ajak bicara dengan baik, dengan dakwah yang sopan. Saya kasih wawasan yang bagus. Ternyata mereka yang punya wawasan child free itu sebenarnya karena memang dasar agamanya lemah. Okay. Setelah kita jelaskan seperti kita menjelaskan sekarang ini, oh baik deh Pak Ustadz. Kalau gitu saya salah ya. Dan saya bilang kamu nggak apa-apa. Ini masih 0 kilometer perjalananmu. Kamu taubat saja, kamu istighfar saja. Maka mereka taubat. Dan tidak jadi konsep yang sudah dikonsepkan bahwa dia mau menikah tapi tidak mau punya. Pertimbangannya memang apa Pak Kiai? Apakah rata-rata memang karena masalah kesiapan mungkin mental ataukah finansial atau mungkin gabungan dari banyak faktor? Sepertinya banyak hal. Tapi yang pertama adalah gaya hidup. Oh, okay. Pengaruh gaya hidup. Jadi di Amerika, di Eropa itu sebelum child free itu sudah ada feminisme yang mereka itu kecewa dengan kaum laki. Dan itu yang melahirkan ya LGBT, yang melahirkan wanita itu senang sama wanita. Kenapa? Karena dia benci laki-laki yang mengeksploitasi kehidupan dia gitu. Nah, ini berkembang akhirnya realistis bahwa kenapa ada yang asli ngambil yang tidak yang asli gitu, tidak yang normal. Tetapi dia mau menikah tapi tidak mau punya anak itu bukan cuma di Eropa, bukan di Amerika dan sudah masuk. Gaya hidup ini sudah masuk. Nah, dia menganggap itu modern gitu. Oke. Jadi ada yang ya itu adalah bagian dari sekarang lifestyle ya. Iya, lifestyle menurut dia, gaya hidup dia. Dia menganggap udah modern kalau seperti itu. Jadi pada hakikatnya sebenarnya Pak Kiai, intinya dalam Islam tidak ada istilah child free, itu nggak ada. Nggak ada, yang ada mengatur. Mengatur. Nah, mengatur itu kan tadi pada zaman Rasulullah disebutkan, dicontohkan bahwa ada mungkin umat Muslim yang kemudian mengatur berencana, misalnya itu tadi ya, dengan mungkin tidak mengeluarkan pada saat di rahim begitu. Kalau dalam era perkembangan yang sekarang itu kan model keluarga berencana sudah macam-macam Pak Kiai. KB itu kan macam-macam, ada mungkin dengan menggunakan produk-produk tertentu, pil misalnya lain sebagainya. Itu diperbolehkan nggak Pak Kiai? Kalau yang dalam konsep keluarga berencana ya, dengan pil, dengan spiral, IUD dan lain sebagainya itu diperbolehkan karena dia kalau tidak berhati-hati jebol gitu loh. Kalau tidak berhati-hati ada kemungkinan sebenarnya. Ya, kalau yang dalam pemahaman itu tidak menutup pintu maka diperbolehkan. Itu masih dalam konsep ikhtiar. Oke. Nah, belakangan kan memang ramai Pak Kiai. Ada istilah vasektomi yang kemudian kemarin memang sempat ramai oleh salah satu gubernur begitu ya. Karena dengan alasan ada satu kasus, misalnya kita melihat satu keluarga anaknya banyak tapi kehidupannya tidak layak, sehingga jangan-jangan ini karena banyak anak nih, kemudian juga membuat ekonomi juga tidak mapan gitu. Nah, konsep vasektomi atau sebangsanya yang kemudian menutup jalan seperti itu boleh atau tidak Pak Kiai sebenarnya dalam Islam? Iya, pada masa Orde Baru itu pernah dicoba ini tentang vasektomi ya. Jadi awalnya itu kan sebenarnya India yang mencoba itu karena India dan Cina itu dua negara yang tertinggi populasi penduduknya terlalu cepat gitu. India itu mereka melakukan pengkebirian bagi laki-laki karena itu dianggapnya paling jitu untuk menekan populasi. Di negara kita dulu lurah-lurah sebelum mensosialisasikan
maka lurah harus disteril dulu. Harus vasektomi dulu. Saya Ya, baru tahu, Pak Kiai. sehingga lurah-lurah pada saat itu saya kebetulan dekat gitu dan dia mengatakan iya daripada diberhentikan, maka dia melakukan vasektomi itu tadi. Jadi konsep yang didengungkan sekarang itu bukan konsep baru, Sebenarnya konsep lama ya. konsep kemudian lama diadopsi yang lagi. akan diangkat kembali. Kenapa dulu gagal? Jawabannya orang Islam menolak. Iya. Karena itu pembatasan. Para pemirsa coba sempatkan pegang ya HP-nya, buka, melihat fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mengharamkan vasektomi. Di situ salah satu klausulnya menjelaskan bahwa kemungkinan untuk dikembalikan, disambung kembali pada bagian yang dipotong sehingga tidak produktif, ya sperma itu tadi, maka kemungkinan untuk kembali normalnya itu 30 sampai 35%. Rendah sekali, tidak nyampe 50%. Itu mengapa Majelis Ulama tetap mengatakan enggak boleh. Nah, jadi itu sudah bagian yang merampas hak asasi ya dalam pandangan Majelis Ulama Indonesia dan itu tidak dibenarkan. Oke. Nah, oleh karena itu mestinya kita mesti cari cara-cara lain sebenarnya yang mesti digairahkan bukan vasektominya, pemahamannya. Pemahamannya, betul. Mbak Mila begini, maaf nih ya, para pemirsa saya nggak punya maksud apa-apa, ini bicara secara ilmiah saja. Yang terjadi di masyarakat itu, kenapa mereka itu anaknya banyak, wanitanya nggak berani ke puskesmas. Wanitanya nggak berani menggunakan spiral umpamanya, menggunakan ini. Dia beraninya itu cuma pil, menggunakan kondom. Tapi lebih safety sebenarnya dia nggak berani gitu loh. Itu mengapa? Itu juga salah satu faktor lah. Kalau gitu kan berarti soal mindset. Iya, betul. Nah, itu yang mesti disosialisasikan gitu. Bukan ini dijadikan sebagai alat untuk bantuan sosial umpamanya. Gitu. Wah itu saya kira tidak bijak ya. Kalau seandainya bantuan sosial itu sesuatu yang mesti diberikan oleh pemerintah. Amanat Undang-Undang Dasar itu bahwa fakir dan miskin tanggung jawab pemerintah. Oke. Tetapi urusan pribadi bukan urusan pemerintah. Itu jadi juga nggak bisa dihubungkan. Kajian tentang vasektomi kan pada akhirnya belum final juga Pak Kiai kan, Ya, masih betul. karena mendapat banyak ini juga ya, backlash juga. Jadi kita akan melihat sih sebenarnya akan seperti apa. Tapi sebenarnya kan cita-citanya itu tadi Pak Kiai, untuk kemudian supaya masyarakat bisa mengatur, mereka bisa memprioritaskan dengan punya anak yang sudah ada, dia bisa memprioritaskan dulu meningkatkan kualitas hidup mereka. Tapi ini menarik, nanti kita bahas lagi Pak Kiai, karena sangat relate ya dengan kehidupan sosial ekonomi kita saat ini. Nanti kita akan bahas lagi, pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Takut Miskin Karena Anak. Bolehkah? Pak Kiai, ini menarik. Setelah tadi kita bahas di segmen-segmen awal tentang Quran Surat Al-Isra ayat 31, yang juga masih berkaitan dengan tema bahasan kita adalah Quran Surat An-Nisa ayat 9. Saya bacakan Pak Kiai. Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Artinya bahwa sebenarnya ada tanggung jawab yang besar dari orang tua, bahwa tidak hanya sekedar itu tadi yang memiliki anak, tapi ada kewajiban bahwa kita tidak boleh meninggalkan generasi yang lemah juga. Ya. Bagaimana kemudian ayat ini dielaborasi secara detail Pak Kiai terkait dengan bahasan kita kali ini? Tafadhol. Baik, terima kasih Mbak Mila. Ini menarik ini. Jadi ada dua ayat yang sepertinya paradoks, tapi sebenarnya enggak, dia beriringan.
wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim Oh, takut ya. falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadidan. Itu surah An-Nisa ayat An-Nisa 5 9. ayat 9 ya. Hendaknya mereka itu takut kepada Allah, meninggalkan anak keturunannya dalam keadaan lemah. Zurriyatan di'afan, anak keturunan. Jadi kalau zurriyah itu bukannya anak, tetapi anak keturunan. Ya, dimensinya panjang gitu. Panjang, oke. Jadi Ya, cucu jangan, apa ke bawah gitu betul. ya. Anak Itu namanya gitu. zurriyah. Bukannya abna, tapi zurriyatan Bukan di'afan. anak secara umum gitu ya, tapi memang anak keturunan yang Ya, dari rahim satu nasab yang membawa efek. Artinya gini, jangan mewariskan kemiskinan yang berkepanjangan, itu maknanya tuh. Kemudian falyattaqullah, hendaknya kau bertakwa kepada Allah, wal yaqulu qaulan sadidan, dan engkau mesti mengatakannya dengan perkataan yang sadid. Yang benar. Nah, ini menarik Mbak Mila. Yang dimaksud zuriatan di'afan itu apa makna? Keturunan yang lemah, apa maknanya ekonomi? Kayaknya tidak hanya sebatas ekonomi ya. Kalau kita bicara Quran kan sebenarnya tafsirnya bisa jauh lebih besar dari hanya sekedar ekonomi. Iya, yang dimaksud dengan lemah itu oleh para ulama, ya, mereka mengatakan kekhawatiran yang tadi pada asbabun nuzul ya ceritakan itu, dia kaya, kemudian ada yang mengatakan sebelum kau mati kau sodako, kau merdekakan budak. Itu yang dimaksud. Sehingga ketika dia meninggal hartanya habis, tidak diwariskan kepada anak. Paham. Materi itu pemahamannya itu. Yang kedua, zurriyatan di'afan, maknanya mereka dikasih harta tapi tidak diberi ilmu pengetahuan. Itu yang salah. Ya, itu akan mewariskan kemiskinan yang berkepanjangan. Oleh karena itu perspektifnya kita dalam memahami ini bahwa kalau dia sudah benar sebagai muslim, kemudian punya anak, disuruh sekolah, kalau sekarang suruh kuliah, disuruh berikhtiar, maka dia sebenarnya sudah tidak melakukan kesalahan. Sudah benar. Nah, tidak mengapa, artinya diperbolehkan gitu. Jadi sebenarnya definisi ya dari makna lemah ini kan sebenarnya tidak hanya soal materi. Iya, materi termasuk, tapi bagaimana ilmu yang kemudian diwariskan kepada anak keturunan Pak Kiai. Ilmu ini terkait, ilmu kan banyak ya, jangkauannya luas. Bisa mungkin fondasi agama, ya adab, ya akhlak, yang itu yang kemudian juga menentukan sebenarnya bagaimana tanggung jawab kita sebagai orang tua ya Pak Kiai ya, kepada anak-anak. Mudah-mudahan tidak. Kalimat wal yaqulu qaulan sadidan itu hendaknya kau sampaikan kepada anak-anakmu itu perkataan sadidan. Itu ulama-ulama tafsir mengatakan qaulan sadidan itu maknanya qaulul adli wassawab. Ya, perkataan yang adil. Maksudnya adil adalah perkataan yang proporsional. Adil maknanya rasional. Kasih pemahaman yang rasional kepada mereka, wassawab, dan itu objektif. Jadi rasional dan objektif itu maknanya sadidan. Jadi gini, kalau anak-anaknya itu cuma diberikan harta, saya dengan tahu persis ya orang-orang yang anak-anaknya dulu bapaknya kaya, akhirnya jadi miskin karena memang dia cuma meninggalkan harta. Tapi ada kebalikannya, orang yang tidak banyak hartanya, pendidikannya cukup, itu pada dua dimensi, ilmu agama dan ilmu sosial tentunya, bersamaan malah justru anaknya jadi berhasil gitu loh. Nah itu mengkombinasikan dalam dua ilmu itu tadi, itu yang dimaksud dengan mempersiapkan keturunan yang kuat tuh yang itu. Finansial iya memang betul, tapi spiritual, emosional, harus. Intelektual juga harus ya Pak Kiai, itu tanggung jawab orang tua. Pak Kiai, beberapa saat yang lalu tuh saya membaca sebuah kalimat yang buat saya cukup menarik, tapi bisa menelurkan diskusi yang luar biasa. Apalagi terkait dengan tema kita saat ini. Memiliki anak dalam kondisi miskin adalah sebuah kejahatan. Awalnya saya baca, loh
Kok bisa sih? Karena saya pikir dalam pandangan saya ya Pak Kiai, perspektif saya, yang namanya anak tuh kan rezeki ya dari Allah. Kalau kita kemudian mengacu pada statement ini, seolah-olah kayak kondisi kaya atau miskin tuh kan sebenarnya juga ya ya takdir ya sebenarnya ya Pak Kiai. Tapi ketika kita diberikan rezeki oleh Allah anak, dalam kondisi mungkin kita tidak semampu orang lain, dibilang jahat kan kayaknya tidak sedangkal itu. Nah, bagaimana kemudian ini dikaitkan dengan pembahasan kita sekarang Pak Kiai? Apakah memang ada benarnya sebenarnya statement ini? Jadi memiliki anak dalam kondisi miskin adalah sebuah kejahatan atau seperti apa Pak Kiai? Ya itu senang saya dengarnya karena saya juga mengkerutkan dahi dengan kalimat itu. Kita buat komparasi sebentar, itu gini. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Walaupun dilahirkan bukan atas perkawinan. Jadi kalau ada kecelakaan melahirkan anak, maka anaknya sucinya sama dengan orang yang melahirkan dengan sebuah perkawinan yang sah. Kenapa? Enggak ada konsekuensi, tidak ada dosa titipan, dosa bawaan dari orang tuanya. Yang salah itu orang tuanya. Nah, ketika anak itu lahir pada masalah kita ini, ketika anak itu lahir, apakah orang tuanya melakukan kesalahan? Apakah itu sebuah kejahatan? Maka mesti dilihat dulu secara tafsil, artinya begini. Ketika dia lahir itu kehendak Tuhan itu dia sudah bawa cek, bukan cek kosong. Setiap bayi yang lahir itu alal fitrah itu kalau makna dimensi ekonominya, dia ketika dia lahir sudah membawa cek. Oh ya, betul. Dan bukan cek kosong. Jika tidak ada lagi bagi seorang anak mengkhawatirkan karena kelahirannya lahir dari keturunan yang miskin. Kalau bagi pasangan hidupnya itu dianggap sebagai sebuah kejahatan, ya mesti diteliti dulu. Dia termasuk pemalas bukan? Ya kan kalau dilihat ya ada data di masyarakat umpamanya dan itu dijadikan rujukan, anaknya banyak, kemudian kemiskinan dan itu dirujuk untuk menjadi sebuah paragraf dalam mengesahkan tentang vasektomi. Enggak bisa dong, kan itu kasuistis. Kasus per kasus tidak boleh dijadikan alasan untuk generalisasi masalah itu enggak boleh. Salahnya fatal. Dialah yang mesti diperbaiki, ya bukan ekonominya sebenarnya yang dipahami, tapi mindsetnya yang mesti diperbaiki dulu. Nah ini memang pelik ya, masalah ini begitu sangat pelik. Tetapi dalam pandangan Islam itu tidak mengambil cara yang gegabah untuk mengatasi satu masalah. Maka ini harus komprehensif ya, dipahaminya semacam itu. Jadi bukan kondisi miskinnya yang sebenarnya yang kemudian jahat, tapi buat saya tuh saya melihatnya oh kita jadi orang tua yang jahat kalau itu tadi ya sesuai dengan Kalau An-Nisa ayat 9 Pak Kiai. Kalau kita tidak betul. kalau kita meninggalkan generasi anak keturunan kita itu dalam kondisi lemah, bisa lemah finansial, spiritual, intelektual, itu justru kita jadi orang tua jahat ya Pak Kiai ya. Iya. Kira-kira gitu. Kenapa saya nggak mau buru-buru setuju dengan kalimat itu? Kan tadi tuh wanita di desa dia takut. Kalau memasang alat-alat KB itu dia nggak berani. Kalau orang nggak berani itu kan susah. Kemudian suaminya yang malas. Berarti yang dibangun bukan ekonominya, jadi tapi pemahaman. Dan itu PR pekerjaan rumah kita semua Pak Kiai. Iya, Oke, baik, menarik sekali. Pak Kiai, menarik sekali pembahasan kita, tapi kita jeda lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kita break dulu, kita akan kembali setelah yang satu ini. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Takut Miskin Karena Anak, Bolehkah? Pak Kiai, kita lanjutkan pembahasan kita. Menarik sekali sebenarnya pembahasan kita ini. Saya tuh pernah ada di situasi Pak Kiai melihat, aduh saya juga harus jujur ya, kadang-kadang gini, ada mungkin di sekitar lingkungan dekat saya, ada satu keluarga juga yang saya harus katakan mungkin secara ekonomi belum mapan, tapi memang anaknya banyak gitu ya.
tanpa kita sadari atau mungkin kita sadar ya, kita itu tergiring pada stereotip atau pemahaman bahwa udah tahu anaknya banyak ya, tapi masih aja bikin anak terus gitu. Kadang-kadang tuh tanpa kita sadari kita menjudge mungkin lingkungan terdekat kita atau keluarga yang kita lihat seperti itu. Nah, bagaimana ya kita harus mendudukan, kita kan sebagai seorang muslim sebenarnya kan nggak boleh saya tahu, tapi kadang-kadang di hati tuh ya ada yang udah tahu ekonominya juga masih susah tapi bikin anak terus anaknya ada aja. Bagaimana kita harus mendudukan sebenarnya, melihat hal-hal seperti itu harus seperti apa Pak Kiai meresponnya? Iya, manusiawi banget ya. Dan ini faktual di masyarakat. Bisa jadi gambarannya itu kan kalau dia TV-nya rusak, nggak punya HP, hiburannya cuma istrinya doang gitu loh. Ya. Kayak orang dulu anaknya banyak ya Pak Kiai? Nah, orang-orang dulu itu anaknya banyak ya, karena tidak ada hiburan. Mau lihat hiburan dianggapnya menyimpang, kesalahan. Di rumah cuma pakai sarung aja, itu juga masalah juga Mbak Mila ya. Tetapi pada kasus yang Mbak Mila sampaikan itu bagian kita yang dekat dengan rumahnya dengan dia. Maka ini bukan generalisasi masalah. Jadi kita yang dekat, kita dekati dia, ya, dekati dia, kasih pemahaman dia. Itu juga sodakoh juga. Sodakoh ilmu. Bersodakoh kepada dia bahwa yang dia mesti semangat sebagai seorang suami, dia mesti bertanggung jawab terhadap anaknya. Itu jauh lebih bagus ketimbang kita memberikan bantuan, tapi kita tidak mengarahkannya. Nah, yang bagus lagi dua-duanya. Jadi para pemirsa, kita punya tanggung jawab, harus buka jendela, harus buka pintu. Jangan-jangan di sebelah kita, di lingkungan kita itu ada orang yang semacam itu. Nah, itu mesti dipahamkan. Nah, yang kedua yang saya mau kasih wawasan buat para pemirsa itu begini. Wal yaqulu qaulan sadidan, itu tadi kan asbabun nuzulnya, setiap orang yang mau meninggal dianjurkan untuk bersedekah, memerdekakan budak, dan itu sebagai bekal akhirat. Tanpa memikirkan bahwa anaknya itu nggak dapat ahli waris dan dia menjadi minta-minta gitu. Minta-minta. Nah, yang kedua maknanya wal yaqulu qaulan sadidan, itu maknanya ya wal yaqul lil mayyiti ya qaulan sadidan ay yulakinuhu bila ilaha illallah. Yang dimaksud hendaknya kau katakan perkataan yang sadidan itu kau ucapkan kepada orang yang mau meninggal, ya, dan kau talkinkan kepadanya itu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Wala ya'muruhu, dan jangan kau perintahkan ayo ucapkan, tetapi ya wa huwallazi yusmi'u qaula la ilaha illallah. Tapi kita mengucapkan dekat telinga dia sehingga dia mendengar ucapan kita. Jadi bukannya dia disuruh cepat ayo kemana saja dibagi. Tetapi kita mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah di telinganya itu. Sehingga dia dengar dan kemudian dia mengikuti perkataan kita. Tanpa mengatakan ayo ikuti perkataan saya gitu. Nah, perspektif kedua ini nggak ada kaitannya dengan materi. Iya. Ya, nggak ada pendekatan materi. Kenapa pendekatan kedua tidak kosong dari pemahaman materialistis ini? Jawabannya urusan rezeki itu bukan teritorial kita. Itu sudah medan areanya kekuasaan Allah. Kalau dia sudah ikhtiar dan dia sudah berdoa, sudah selesai. Kalau ada bermasalah kasus-kasus di masyarakat, dua ini faktor mesti diteliti. Pasti penyebabnya takut dengan teknologi atau terbelakang dalam soal pemahaman. Jadi bukan soal ekonomi kasusnya itu. Jadi itu tadi ya bisa jadi pemahamannya juga masih harus kita gali lagi ya Pak Kiai ya gitu ya. Kita harus bisa sampaikan itu. Jadi memang ya pada akhirnya kuncinya itu tadi ya. Ini kan kalau ditarik ujungnya soal anak. Anak tuh memang rezeki lagi ya Pak Kiai. Rezeki itu memang harus diikhtiarkan juga. Tapi memang kalau
nanti gimana ya, cukup atau enggak? Urusan cukup atau enggak cukup, urusan ada atau enggak ada itu kan ranahnya Allah ya berarti Pak Kiai. Iya betul. Jadi kita tuh tawakal sebenarnya. Kuncinya tuh juga tawakal nggak Pak Kiai? Iya, tawakal dan meserahkan diri ketika dia sudah berusaha, dia tawakal, serahkan sama Allah. Jangan lupa dalam Al-Quran itu bahwa rezeki itu banyak tipenya. Salah satu tipe yang dia nggak usah berusaha, wal yattaqullah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, itu jelas benar. Kalau kamu takwa kepada Allah, maka Allah akan buatkan emergency dan ya exit yang di luar batas perhitungan kemanusiaan. Kalau Allah sudah mengatakan itu nggak perlu lagi kita pusing. Dan kita sebenarnya orang yang sering menyaksikan bahwa datangnya rezeki itu kita tidak membuka pintu ikhtiar. Kita tidak melobi untuk melahirkan rezeki, tetapi uang itu datang. Rezeki itu datang itu selesai. Jadi kalau ya masalah ekonomi jangan dikait-kaitkan dengan hal-hal yang masuk medan area kekuasaan Tuhan. Iya betul. Jadi pada intinya tuh kita yakin, itu tadi yang Pak Kiai sampaikan, ikhtiar dan doa, yang doanya harus yakin. Yakin. Allah pasti kok, Yakin pasti. nggak? Pasti akan cukupkan dan penuhi kebutuhan Yakin. kita ya Pak. Kan dia bilang kalau datangnya dari Allah dia pasti. Seperti pastinya kematian bagi seorang Tuh, dari kurang pasti apalagi gitu. Ah. Jadi tergantung sekarang kitanya mau menjemput itu nggak, mau mengusahakan itu nggak ya, Ya, gitu ya Pak Kiai. betul. Jadi kalau kemudian dikembalikan lagi pada judul kita, tidak mau punya anak karena miskin, bolehkah? Bolehkah Tidak Pak Kiai? boleh. Tidak boleh ya. Tidak Oke. boleh. Terakhir sebagai penutup Pak Kiai, apa yang kita sarikan dari pembahasan kita pada pagi hari ini Pak Kiai? Ya, pertama melihat masalah harus proporsional. Bila itu masalah ekonomi, lakukan pendekatan ekonomi. Kalau masalahnya masalah kemanusiaan dan hak asasi manusia, maka pendekatannya juga harus pendekatan yang bijak, yang tidak mengurangi hak-hak kemanusiaan. Dan pendekatan yang tidak boleh, tidak masuk pada semua lini pemahaman itu adalah pendekatan keagamaan. Jadi perspektif keagamaan itu harus menjadi dasar di dalam kita menyelesaikan masalah. Problem solving yang dengan dasar keagamaan, tidak ada orang yang menyelesaikan ketika putusan itu didasarkan kepada Masya Allah. Jadi fondasinya tetap iman. Iya. Iman itu yang akan membuat langkah kita juga mantap ya Pak Kiai ya. Iya, Menapaki hari-hari yang ya kita tahu tidak pasti pemirsa, tapi pada akhirnya soal rezeki, anak, apapun itu, Allah tuh sudah gariskan itu semua untuk kita tinggal ikhtiarkan aja kan setiap hari ya Pak Kiai. Masya Allah. Pak Kiai luar biasa. Terima kasih atas ilmunya hari ini. Baik. Kita mendapatkan banyak pencerahan. Mudah-mudahan demikian juga yang dirasakan oleh pemirsa Gapai Kemuliaan. Pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan dan ringankan langkah kita untuk menuntut ilmu agama. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Haris Saka undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.